selanjutnya yaitu nggak baperan, ya. Seorang CS nggak boleh nggak baperan, ya. Harus punya kesabaran tingkat tinggi. Seorang CS harus tahan banting, ya. Tahan banting karena kan kita menghadapi berbagai macam karakter customer, ya, karakter pembeli, karakter orang. Jadi ada yang suka marah-marah, ada yang bawel, ada yang sukanya nyuruh-nyuruh, ada yang suka komplain, ada yang nggak ngerti-ngerti, nggak mudeng-mudeng, ada yang lemot, ada yang minta yang cepat-cepat. Jadi kan kita pasti menghadapi berbagai macam karakter orang, ya, di sini. Jadi usahakan CS harus tahan banting, nggak boleh kalau misalnya di PHP-in dikit langsung nangis atau apa. Jadi usahakan kita bisa tetap sabar untuk melayani kebutuhan si customer, ya. Nggak boleh ikut marah kalau misalnya ada customer marah, ya. Yang selanjutnya itu fast respon. Nah, fast respon ini sangat penting, ya, karena kalau misalnya customer kita orangnya yang nggak sabaran, bisa-bisa nanti dia akan beli di toko sebelah, ya. Jadi usahakan kita bisa service excellent, ngasih fast respon. Misalnya kita lagi nggak ada, posisi kita lagi nggak stay di WA, ya, lagi nggak stay di WA, kita bisa bikin pesan di luar jam kerja, atau ya istilahnya balas cepat, ya. Kita bisa bikin pesan di luar jam kerja, atau misalnya kita lagi banyak chat, ya, kita bisa bikin balas cepat, ya. Makanya kemarin sudah saya ajarkan untuk membuat balas cepat, pesan di luar jam kerja, dan lain-lain, ya. Yang selanjutnya itu aktif bertanya dan solutif. Jadi ini yang seperti di tactic closing kemarin, seorang CS harus aktif bertanya, bukan aktif menjawab, ya, tapi aktif bertanya. Kalau misalnya ada yang nanya, harga Madugi berapa, Mbak? 140.000. Terus pengiriman dari mana, Mbak? Depok, gitu, ya. Itu nggak boleh, ya. Seorang CS nggak boleh kayak gitu. Seorang CS nggak boleh jutek. Misalnya, Mbak, saya mau pesan ini, caranya gimana? Via Shopee, gitu, ya. Nggak boleh, tapi kita harus, setelah kita menjawab, kita harus diakhiri dengan pertanyaan. Misalnya, harganya 140.000, Mbak. Mbak mau ambil berapa? Mau ambil 5 atau 10 botol? Kasih pertanyaan, ya. Pertanyaannya juga itu jangan pertanyaan pilihan, ya, bukan pertanyaan yang misalnya, Mbak mau jadi beli atau enggak? Mbak mau transfer atau enggak, gitu, ya. Kalau kita nanyanya gitu, itu akan kesulitan customer untuk menjawab iya, ya. Jadi usahakan kita arahkan untuk dia memilih, ya. Kalau misalnya dia enggak 5 atau 10 botol, Mbak mau beli 5 atau 10 botol, Mbak mau transfernya siang atau sore ini, gitu, ya. Jadi nggak boleh nanya di dua arah yang berkebalikan. Dan tentunya solutif, ya. Kalau misalnya ada yang nanya, kita bisa ngasih solusi, ya. Lalu kita lanjut ke jurus andalan CS teladan, ya. Yaitu kita akan ngobrolin tentang penolakan. Nah, pasti kita akan, karena kita jualan, pasti kita akan menghadapi berbagai penolakan dari customer, ya. Itu udah biasa, ya. Justru kalau yang nggak biasa itu kalau kita nggak pernah ditolak. Jadi penolakan itu udah biasa, ya, bagi seorang CS, bagi seorang penjual. Jadi tugas kita yaitu tugas CS bukanlah menghindari penolakan, melainkan mengubah penolakan calon pembeli menjadi sebuah keyakinan untuk bertransaksi, ya. Jadi nanti di sini kita akan bahas, ya, cara-cara ngejawab customer yang suka nolak, ya. Misalnya ada yang nanya, ada yang bilang barangnya mahal amat. Kita bisa jawab, hehe, justru karena kualitasnya premium, Mbak, jadi harganya mahal, wajar banget kan? Atau bisa kita nanya mahalnya dibandingin apa dulu nih, Mbak. Bisa juga, kalau saya bisa kasih lebih murah, berapa pieces yang Mbak mau ambil? Nah, ini
sebenarnya nantang ya, nantang si customer untuk bisa ngambil lebih banyak lagi. Kalau misalnya saya mau ambil 5 botol dapat harga berapa, kita bisa kasih diskon nanti di situ. Jadi kalau misalnya Mbak ambil 1 itu belum ada diskon, tapi kalau misalnya Mbak ambil 5 nanti saya kasih diskon 20% misalnya. Nah, atau bisa juga kalau boleh tahu memang budget Mbak berapa. Nah, ini bisa ditanya juga kalau misalnya saya cuma punya uang 70.000, nanti kita bisa rekomendasiin herba lain ya yang senilai dengan harga itu. Yang selanjutnya misalnya, nah ini sering ya, sering banget customer bilang ini, saya tanya suami dulu ya, saya tanya istri dulu ya, saya tanya tetangga dulu ya, dan lain-lain. Nah, ini bisa ditanyakan ya, bisa dijawab ya, misalnya, Masya Allah silakan Mbak, ridho suami itu penting, kapan saya bisa dapat kabar terbaru dari Mbak? Atau, nah ini dipastikan ya, kalau ada yang orang nanya gini, jangan hanya jawab baik Mbak gitu ya, tetapi minta kepastian sama dia kapan kira-kira kita bisa dapat kabar dari dia ya, jadi nggak gantung akhirnya ya. Kira-kira setelah Mbak bicara dengan suami kapan saya bisa dapat kepastiannya, atau kapan Mbak akan bicara dengan suami, saya akan hubungi Mbak lagi besok sore ya. Nah ini kita kasih kepastian sendiri ya. Yang selanjutnya yaitu misalnya ada yang bilang di toko sebelah lebih murah. Nah, oh gitu Mbak, kalau Mbak nyari yang murah, jangankan di toko sebelah, di sini juga ada, tapi terima konsekuensinya karena bahannya nggak sepremium yang barusan, gimana, mau yang mana. Nah, ini bisa dijawab seperti ini, atau justru itu yang saya khawatirkan Mbak, Mbak malah dapat harga yang murahan, padahal orang sekelas Mbak udah seharusnya dapat harga dan kualitas terbaik, ya kan Mbak? Nah, misalnya orang yang gengsian ya, kita bisa pakai cara ini supaya mancing si dia untuk membeli ya. Misalnya dia jawab lagi, di toko sebelah aja kualitasnya sama, tapi harganya lebih murah. Kita bisa jawab, nah justru itu kekhawatiran saya Mbak, memangnya Mbak nggak curiga kenapa dengan kualitas sama di toko sebelah bisa lebih murah? Atau yakin Mbak kualitasnya sama, tapi di toko sebelah kalau ada apa-apa ke depannya nggak ada jaminan, bisa dikontak seperti pas Mbak kontak saya loh, ayo. Atau mohon maaf nih Mbak, tapi kalau boleh tahu, Mbak lebih nyari perusahaan yang ada after sales-nya atau perusahaan yang udah transaksi terus bilang gitu aja, yang mana Mbak gitu. Jadi kita bisa kasih benefit kita ya. Benefit kita itu misalnya kita bisa tukar dengan after sales ya, misalnya kita bisa follow up kembali dia, bisa kasih info ke dia ya, info ke dia tentang dosisnya nanti berapa, atau ada garansi ya, istilahnya ada garansi konsultasi atau garansi nanti jika barang sampai pecah itu bisa diganti, atau jika barang rusak bisa ditukar. Nah, jadi kita kasih benefitnya kita itu apa gitu ya. Nah, ini bisa jadi salah satu benefit ya, kita kasih after sales ke customer. Karena kan biasanya kalau misalnya beli di Shopee itu banyak yang nggak ada after sales-nya ya. Kita nggak bisa nggak bisa tukar lagi atau apa. Kadang bisa ditukar tapi nggak balik lagi atau apa ya. Jadi kita kasih benefit kita itu apa. Yang selanjutnya itu misalnya ada yang nanya, ada diskon nggak nih, berapa? Nah, cara siasatin konsumen yang minta diskon, cara yang pertama yaitu kasih jangka waktu. Misalnya, kalau kakak transfer sore ini, saya kasih free ongkir ya kak. Nah ini biar customer itu nggak transfernya besok-besok lagi, atau customer itu nggak nunda-nunda. Itu bisa pakai cara ini ya. Jadi kalau misalnya kakak transfer sore ini, nanti saya kasih free ongkir gitu ya. Jadi bisa gunakan cara ini. Atau misalnya kasih aja minimum order. Kalau kakak ambil 5 pieces, kami diskon 20%. Kakak mau ambil berapa pieces gitu ya. Nah ini bisa. Atau kalau kakak ajak minimal 3 orang, kami kasih gratis 1 orang. Nah ini misalnya pelatihan ya, contoh pelatihan. Jadi kalau ada yang orang nanya diskon, tawarin aja dengan produk yang lebih banyak. Kalau kakak ambil banyak, kita kasih diskon gini gitu ya. Yang ketiga, bisa dengan kurangi kualitas atau fitur. Bukan maksudnya kurangi kualitasnya ya, kurangi komposisinya bukan. Misalnya ada madu, dia nanya madu gift ya, misalnya kayak gini, kalau kakak minta harga segitu, kami kasih bahan yang ini lebih rendah ya. Jadi ada madu gift, harganya 140.000, tapi dia cuma punya uang 70.000 ya. Kalau misalnya kakak minta harga segitu, kami ada barang namanya Green Food Proji.
itu sama komposisinya dengan madu gift, tapi tapi kualitasnya tidak sepremium madu gift karena madu gift itu memakai energi nano ya, sedangkan Fuji tidak. Jadi kalau misalnya ibu berminat yang lebih hemat, yang lebih ekonomis, itu bisa pilih Fuji. Kalau mau yang lebih bagus itu bisa pilih madu gift ya. Atau misalnya kalau kakak minta segitu, paling kami bisa kasih spek yang ini gitu ya. Atau bisa juga rekomendasiin pilihan paket. Kalau dengan harga segitu bisa ambil paket yang ini dulu aja Kak, misalnya. Atau kita bikin paket gitu ya, ada paket 150, ada paket 70. Kalau misalnya dia paket 150 dia nggak mau, kita bisa kasih pilihan paket yang lain ya. Kalau kakak minta harga segitu, paling saya kasih bonusnya yang ini gitu ya. Misalnya dia minta bonus madu gift, tapi mintanya harganya murah. Nah, kita tawarin aja kalau misalnya kakak maunya harganya segini, kita kasihnya hadiahnya ini gitu ya. Nah, selanjutnya misalnya ada yang nanya, free ongkir bisa kan? Bisa Mbak, kebetulan kami lagi ada program kalau Mbak belanja minimal 90.000 akan mendapat gratis ongkos kirim. Belanjanya mau ditambah apa Mbak? Nah, ini juga biar orang itu nggak hanya beli satu ya, tapi jadi nambah mau beli 2 atau 3 karena pengen dapetin si gratis ongkir itu ya. Jadi terus kita bisa jawab seperti ini untuk mensiasati customer yang minta gratis ongkir ya. Atau misalnya untuk saat ini memang ditanggung pembeli Mbak. Untuk saat ini ongkir memang ditanggung pembeli Mbak, tapi jika Mbak ordernya dalam jumlah cukup banyak, saya coba bantu usahakan bilang ke bos supaya bisa dapat free ongkir. Gimana Mbak, mau order berapa rencananya? Nah ini sama ya. Yang ketiga, misalnya maaf Mbak, saat ini sedang tidak ada promo gratis ongkir, tapi ada promo lain yang lebih penting ketimbang gratis ongkir, misalnya promo apa gitu ya. Jauh lebih hemat kan Mbak, mau sekalian belanja ya gitu. Nah, kita bisa tawarin juga produk yang lain. Nah, ini ada customer yang suka delay ya. Misalnya, nanti dikabari lagi ya Mbak, gitu ya. Ini sering kita temui. Kita jawab aja, sih Mbak, saya informasi ulang besok nggak apa-apa ya. Atau misalnya silakan Mbak, enaknya nanti saya ngubungi Mbak atau Mbak yang ngubungi saya ya. Nah ini kasih kepastian juga biar dia itu nggak ngilang ya, nggak hilang si customer tersebut. Atau misalnya ntar deh belinya nunggu tanggal muda, udah jawab aja NO gitu, enaknya kisaran tanggal berapa Mbak, tanggal 1, 2, atau 3, kasih kepastian juga ya. Atau kasih ancaman ya, misalnya tapi saya nggak jamin produknya masih ada loh Mbak ya, nggak apa-apa ini gitu ya, biar dia cepat-cepat beli. Atau bisa sindir, hehe ada aja sih Mbak, uangnya baru ada tanggal muda ya Mbak. Misalnya bercanda, kalau itu buat orang yang customer yang suka bercanda juga ya, jangan praktekin di customer yang tegas atau customer yang nggak bisa bercanda ya. Atau misalnya ada yang saya pikir-pikir dulu ya, silakan Mbak kalau masih ada yang bikin ragu bisa ditanya langsung ke saya aja Mbak, saya akan dengan senang hati membantu Mbak. Nah itu bisa dijawab seperti itu. Nah misalnya kalau setelah 1 hari di chat tapi nggak dibales ya, kita bisa nanya, Assalamualaikum Mbak siapa gitu ya namanya. Assalamualaikum Mbak Faiza, apa kabar? Semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT ya. Amin. Oh iya Mbak, mau konfirmasi soal orderan. Kemarin itu Mbak transfernya kemana ya? Soalnya saya lagi cek and recheck data nih. Tolong kasih kabar ya Mbak. Nah, bisa pakai kata ini. Atau misalnya, selamat pagi Bu, mohon maaf. Saya Fatma dari Green Center Mart. Orderan Ibu yang kemarin sudah saya rekap. Pembayarannya mau ditransfer kemana ya Bu? Nah, misalnya ada yang 1 hari nggak dibalas. Kalau misalnya setelah 2 hari di chat tapi nggak dibalas, bisa tawarin promo ya. Assalamualaikum Pak siapa misalnya ya. Saya mau mengabarkan bahwa promo spesial kemerdekaan RI dari Green Center akan segera berakhir. Jika Bapak transfer hari ini, Bapak masih bisa mengikuti promonya dan mendapatkan diskon 20% ke produk yang sudah Bapak order 2 hari yang lalu. Mau ditransfer kemana Pak? Kita bisa tawarkan promo ya. Promonya kita bisa kasih ancaman promo ya. Kalau misalnya 3 hari di chat tapi nggak balas,
Assalamualaikum Mbak, masih ingat saya? Enggak ya, bercanda ya. Misalnya, Assalamualaikum Mbak, saya Fatwa dari Green Center. Saya mau mengingatkan bahwa Mbak memiliki order yang belum dikonfirmasi pembayarannya. Jika hari ini tidak dibayar, maka invoice-nya akan hangus. Jadi mau transfer kemana Mbak? Nah, ini bisa pakai jawaban ini. Jadi, rawatlah pelanggan Anda dengan kasih sayang dan penuh perhatian. Mereka hanya ingin didengar dan dimengerti ya. Nah, sampai sini, jika ada yang mau ditanyakan, silakan bisa lewat chat ya. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas sedikit ya tentang hal-hal sepele yang bikin CS gagal dapat transferan. Sebentar. Ya, kita akan membahas tentang hal-hal sepele yang bikin CS gagal dapat transferan ya. Nah, yang pertama yaitu slow respon. Yang pertama adalah slow respon. Jadi, misalnya gini, siang Min, harga madunya berapa? Halo Min, harganya berapa? Min, hai Min, mau order Min, halo ada orang. Nah, seorang CS nggak boleh slow respon seperti ini ya. Misalnya ini kan WA-nya jam 11 malam ya. Kalau misalnya ada yang WA 11 malam kayak gini, itu makanya seorang CS harus bisa membuat pesan di luar jam kerja ya. Seorang penjual ya terutama harus bisa membuat pesan di luar jam kerja ya. Yang seperti sudah saya contohin kemarin, itu bisa membuat pesan di luar jam kerja. Mohon maaf untuk saat ini kami sedang offline, sedang tidak berada di tempat. Besok insya Allah besok akan kami WA akan kami jawab besok pukul ini dan ini gitu ya. Terus di situ kita bisa selipin juga misalnya link Shopee kita, silakan bisa lihat-lihat terlebih dahulu toko Shopee kita misalnya ya. Terus kita kasih link Shopee dan lain-lain, dibalas di pesan di luar jam kerja itu bisa diatur ya. Kita kasih link Shopee, kita kasih link Tokped atau Facebook atau IG atau website dan lain-lain ya. Seperti yang ada di Green Center ya. Kalau misalnya teman-teman WA di luar jam kerja admin itu ada keluar pesan di luar jam kerja. Jadi baiknya kamu manfaatkan fitur balas pesan otomatis kalau lagi sibuk. Walaupun cuma sekedar kasih tahu kalau kamu sibuk dulu ya. Jadi usahakan kita respon. Masih gosok gitu ya. Yang kedua, seorang penjual atau seorang CS nggak boleh galak ya. Misalnya, siang Min, harga madu giftnya berapa ya? Terus kita jawab, kamu tahu nomor ini dari IG kan? Di setiap postingan IG itu pasti ada harganya. Kamu baca dulu, harusnya budayakan membaca ya sis. Kita nggak boleh kayak gini ya. Jadi kita layanin aja walaupun dia udah tahu harganya gitu ya. Tapi kita tetap aja layani ya, nggak boleh galak. Iya Min, oh iya Min, maafin, ampun gitu ya. Nggak boleh sampai kayak gini ya. Jadi jangan galak-galak ntar ketua ya. Jadi kamu harus lebih calm down. Jangan sampai calon konsumen itu tahu kalau kamu lagi PMS atau lagi berantem ya. Jadi usahakan kita melayani dengan sepenuh hati, dengan ramah. Walaupun misalnya
dia udah nanya pagi, dia udah nanya harga madu gift pagi, terus dia nanya lagi harga madu gift siang, terus sore nanya lagi, itu tetap aja layani ya. Yang ketiga, si penjual kurang piknik misalnya. Halo Min, harga green colonnya berapa ya? Terus kita jawab 180.000. Oke, BTW bisa bantu nurunin BB berapa kilo ya? 7 kilo. Seberapa lama itu Min? Soalnya aku udah bener-bener risih banget nih sama BB aku, apalagi lebaran main habis makan opor dan rendang 1 baskom. Min bercanda ya. BTW aku mau order gimana caranya? Langsung via Shopee ya. Lagi PMS ya Min, atau udah kaya juta amat sih. Ini kita nggak boleh hanya ngejawab ya, kita nggak boleh aktif menjawab ya, hanya menjawab pertanyaan dari customer, tapi kita harus bertanya, aktif bertanya ke customer, nggak boleh seperti ini. Jadi solusinya yaitu coba banyakin lagi baca buku tentang teknik closing atau cari mentor-mentor yang bisa ngajarin kamu cara jualan online, terutama di WhatsApp ya. Jadi kadang orang pernah saya mau misalnya saya mau pergi ke tempat makan, terus saya hubungi dulu ke tempat makannya, dia hanya jawabnya seperti ini. Nah itu yang tadinya kita udah semangat mau ke situ, akhirnya kalau pelayannya seperti ini kadang kita malas juga ya. Jadi usahakan kita seramah mungkin ya. Atau misalnya CS rebutan ya. Pagi Min, harga madu giftnya berapa ya? Kita jawab harganya 140.000 ya Kak. Kalau boleh tahu ini produknya herbal kan? Komposisinya apa saja ya? Wah, kalau itu aku kurang ngerti, Kak. Soalnya aku cuma CS saja. Lah, tapi CS bukannya harus ngerti juga kan? Iya, tapi aku baru, Kak. Maaf ya, sebentar aku pelajari dulu. Nanti aku kabari lagi. Walah, kalau udah pinter kasih tahu ya, Min. Semoga aku masih tertarik. Jadi, seorang CS, tipsnya harus pelajari segera knowledge produk. Jadi, sampai kamu paham betul seluk-beluk produk yang kamu jual. Kemarin kan sudah saya bahas ya, seorang CS harus bisa menguasai produk. Jangan sampai nanya ini nggak tahu ya. Seorang penjual harus tahu. Jadi kalau lagi-lagi kembali ke balas cepat. Jadi misalnya ada yang nanya jam 9 malam, misalnya wah ini mah gampang, nanti bisa tanya Mimin ya, bisa tanya Mimin di grup gitu ya. Jadi usahakan kita juga tahu ya, tahu sendiri tentang produk yang kita jual. Misalnya Miminnya lagi online jam 9 malam kan Mimin lagi offline ya. Terus nggak bisa jawab apa mau customer nunggu kan nggak ya. Jadi usahakan bisa bikin balas cepat ya. Balas cepat isi tentang produk-produk yang kita jual ya. Atau seorang penjual tapi insecure ya. Misalnya pagi Min, harga madu giftnya berapa ya? Pagi Kak, harganya 140.000 per botol Kak. Kakak rencana mau order hari ini, soalnya ini tinggal 3 botol lagi. Wah kalau gitu aku order sekarang aja ya, transfernya kemana Min? BTW itu bagus kan buat nurunin asam lambung, soalnya kemarin aku habis makan seblak, asam lambungku naik. Oh Kak, buat nurunin asam lambung. Kayaknya, oh Kak, buat nurunin asam lambung kayaknya bisa-bisa aja Kak, dicobain langsung aja. Nah, kira-kira reaksinya berapa lama Min sampai asam lambungnya turun dan perutnya enakan? Mungkin sekitar 3 jam atau 3 hari atau 3 bulanan gitu deh Kak kayaknya. Nah itu nggak boleh ya, seorang CS nggak boleh mungkin kayaknya gitu ya, dia nggak pede, berarti istilahnya dia nggak pede sama produk yang dia jual ya. Jadi usahakan kita bisa tampilin benefit-benefitnya itu apa, terus dengerin apa keluhan customer, terus kita jelaskan ya. Jadi tipsnya pelajari lagi knowledge produk dan kamu buktiin dulu khasiatnya produknya gimana, khasiat produknya itu gimana. Jadi kalau kita udah ngerasain produk yang kita jual, udah pernah coba, nanti kita akan lebih mudah untuk menjelaskan ke customer tersebut. Terus manfaatnya apa aja. Jadi bisa kita rasain terlebih dahulu ya. Nah, jadi biar all stop kamu itu lebih trust ya dan profesional, lebih terpercaya. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu gagal paham. Misalnya, pagi Min, harga madu giftnya berapa? Pagi Kak, ini madu gift Kak, bisa untuk COVID. Asli Kak, bisa buat COVID. Emang terbuat dari apa Min produknya? Dijamin aman kan tanpa efek samping? Iya Kak, kebetulan untuk pengiriman kita setiap hari kecuali hari Minggu, hari libur, dan hari kiamat. Yang nanya hari kiamat siapa? Harganya berapa? Sama produknya dijamin aman kan? Untuk ikut pengiriman hari ini maksimal transfer jam 3 ya Kak. Lebih dari itu ikutnya kirim besok. Bodo amat. Nah, ini
CS nggak boleh gagal paham ya. Jadi solusinya itu fokus ya. Nggak boleh gagal paham. Orang nanya ini kita jawabnya ini, orang nanya ini kita jawabnya ini, nggak boleh ya. Jadi ini salah satu yang bikin gagal paham juga ya. Jadi bagaimana? Apakah kamu pernah melakukan salah satu dari kesalahan tadi atau semuanya? Jadi kita bisa koreksi ya di sini. Jadi seorang CS nggak boleh slow respon, galak, kurang piknik, ya. Jadi CS rebutan atau suka insecure, apalagi gagal paham ya, nggak boleh ya. Jadi sampai sini jika ada yang mau ditanyakan silakan bisa lewat chat atau nanti bisa langsung WA ke admin ya. Kalau misalnya ada yang nanya silakan bisa lewat chat. Saya tunggu. Boleh Pak, nanti saya kirimin file materinya ya. Kalau belum ada yang nanya, mungkin saya cukupkan ya di sini ya. Semoga, saya harap semoga bisa dipraktekkan apa yang saya berikan hari ini. Karena kalau nggak praktekkan, kalau kita cuma menyimak sama aja, kita nggak bisa ya, kita nggak akan berhasil kalau kita nggak praktek. Jadi praktek ya, praktek karena praktek itu gratis ya. Praktek aja dulu, usaha dulu ya. Semoga ilmunya ini bermanfaat, bisa memudahkan customer nanti reseller, para reseller dan distributor di sini untuk berjualan ya. Semoga bermanfaat. Saya cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.